Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita berkumpul pada acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan Jumat 24 Februari 2023 yang terhormat Pengadilan Tinggi Medan Bapak Raihan silakan diri saja untuk istirahat selaku narasumber pada hari ini. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Bapak Zainal Abidin Hasibuan Sarjana Hukum selaku moderator pada hari ini. Hakim Tinggi dan Hakim Ad hoc Pengadilan Tinggi Medan yang kami hormati pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Tinggi Medan, Ketua Pengadilan Negeri beserta aparatur Pengadilan Tinggi Medan yang saat ini sudah bergabung secara daring bersama kami melalui aplikasi Zoom ini. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pemaparan materi dengan topik beberapa sebuah prestasi atau lingkar janji dalam praktik dan perkembangan masa kini yang dibawakan oleh Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Anton Silakan untuk selaku pembicara, dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Zainal Abidin Hasibuan Sarjana Hukum Selaku, serta Panitra Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Yusuf Hari Pasang dan Pemaparan itu kaitan dengan sisi penjawab. Selanjutnya kepada Bapak Zainal Abidin Hasibuan Sarjana Hukum silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati rekan-rekan hakim tinggi, baik hakim karir maupun negara dan justisial, saudara-saudara pejabat sipil, kemitraan maupun kepaniteraan, dan pegawai ASN Pengadilan Tinggi yang berbahagia. Dan tak lupa juga kami hormati Bapak-Bapak Ketua Pengadilan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan, Bapak-Bapak, Ibu, saudara, karyawan, karyawati pada Pengadilan Negeri Sumatera Utara yang kami hormati. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada sore hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga masih dapat mengikuti acara pembinaan teknis dan administrasi inisial Pengadilan Tinggi Medan. Untuk mempersingkat waktu, Bapak-Bapak, Ibu, saudara, untuk hari ini narasumber kita adalah Bapak Railam Sigalai, Sarjana Hukum, Magister Hukum, yang akan membawakan topik beberapa hal sekitar prestasi atau ingkar janji dalam praktek dan perkembangannya masa kini. Dan untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita berikan waktu kepada beliau untuk mengemukakan paparannya, dan sedapat mungkin dalam waktu 1 jam sudah selesai pemaparan pendapat. Silakan, kami persilakan dengan segala hormat. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, puji syukur dan terima kasih kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang hingga sampai pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan, diberikan kesehatan untuk bisa bertemu kembali di ruangan ini dalam rangka menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan oleh pimpinan kita. Namun sebelumnya kami juga perlu menyapa para bapak-bapak dan ibu Ketua Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan, juga para hakim-hakimnya. Demikian juga dengan Bapak Ibu, para hakim tinggi, bapak-bapaknya dan ibunya yang kami hormati, Bapak para panitra ataupun manmu yang kami hormati juga, lalu kemudian kepada Bapak Ibu semua para ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan,
sesuai dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang menggariskan ataupun mewajibkan kepada setiap hakim tinggi untuk melakukan, ya kalau kita bilang pembinaan serlah yang lebih tepat, kita boleh berdiskusi di sini setiap hari Jumat jam 2. Dan untuk itu sesuai dengan materi ataupun judul yang diberikan kepada kami adalah beberapa permasalahan mengenai uang prestasi serta di dalam penerapannya dalam perkembangan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami akan bawakan sepanjang yang bisa kami lakukan. Judul ini adalah mengenai uang prestasi. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Perdata yang pada intinya berbunyi bahwa superhutang dinyatakan lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan atas sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dari hal tersebut mungkin dapat ditarik suatu pengertian mengenai prestasi, yaitu adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak memenuhi selayaknya atau tidak dilakukan sama sekali. Secara umum, mungkin uang prestasi dapat juga diartikan suatu keadaan di mana seseorang betul tidak memenuhi ataupun melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Adapun mengenai bentuk-bentuk prestasi ini dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Prestasi yang dilaksanakan itu tidak sempurna atau terlambat memenuhi prestasi, lalu keempatnya melakukan apa yang di dalam perjanjian itu dilarang untuk dilakukan. Tidak melakukan ataupun melaksanakan prestasi sama sekali. Dalam hal ini, kondisi seseorang betul itu sama sekali memang dia tidak melakukan prestasinya, sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur ataupun orang lain. Ketidakmampuan dalam melakukan prestasinya tersebut untuk dia lepas dari jeratan hukum, maka si debitur itu harus bisa membuktikan
bahwa ketiadaan pelaksanaan daripada uang prestasi itu bukanlah karena sengaja dilakukan ataupun mungkin karena suatu keadaan yang terpaksa sehingga ia bisa lepas dari jeratan hukum. Demikian juga dengan prestasi yang dilaksanakan tidak sempurna, walaupun ini sebagian sudah dilaksanakan ibaratnya, karena tidak semua, tidak sempurna. Katakan di dalam perjanjian dia ada pinjam uang katakan sampai 100 juta, tapi baru bisa dilaksanakan dengan membayar 75 juta. Sehingga yang sisanya itu tentu merugikan daripada si kreditur. Hal ini dapat atau sudah dapat dikatakan juga melakukan uang prestasi. Sama seperti hal yang di atas, untuk menghindari jeratan hukum, tentunya si debitur dalam hal ini harus pula membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya secara sempurna perikatan ataupun perjanjian tersebut adalah karena hal-hal di luar kemampuannya. Lalu terlambat memenuhi prestasi. Ini sebagai contohnya ibaratnya dalam suatu perjanjian telah ditentukan ataupun disepakati oleh kedua pihak bahwa perjanjian itu akan dilakukan ataupun akan dilaksanakan katakan dalam tempo 6 bulan. Tapi dalam kenyataannya hingga sampai dengan 1 tahun itu akan lebih, perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh debitur. Hal ini tentunya akan merugikan daripada si kreditur. Lalu bentuk yang keempat, melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Ini bisa dicontohkan ibaratnya dalam hal suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, di mana oleh pihak kreditur meminta kepada debitur katakan untuk membuat suatu usaha yang berdekatan sehingga di antara mereka ada suatu komitmen untuk tidak saling adanya persaingan yang tidak sehat di antara mereka, maka mereka ini berjanji untuk tidak membuat atau katakan debitur tidak melakukan ataupun membuat usaha yang sama dengan usahanya si kreditur. Tapi dalam prakteknya justru si debitur malah menyamai perusahaan yang dibuat oleh si debitur, si kreditur. Hal ini tentunya juga sudah masuk dalam kualifikasi adanya uang prestasi yang dilakukan oleh si debitur tadi. Lalu apa yang menjadi unsur-unsur daripada uang prestasi itu? Di sini dicatat ada 3 unsur yang paling pokok yang menjadi unsur daripada uang prestasi itu. Yaitu 1, adanya perjanjian yang sah. Jadi artinya setiap tindakan ataupun perikatan kesepakatan yang dibangun oleh debitur dengan kreditur harus dilandasi dengan adanya suatu perjanjian. Adanya uang prestasi itu muncul justru karena perjanjian yang mereka buat tidak bisa dilaksanakan. Nah, tentunya perjanjian yang seperti apa? Tentunya agar perjanjian itu
dapat dilaksanakan dengan baik haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Artinya ada kecakapan di antara mereka yang membuat perjanjian itu, kesepakatan mereka, lalu mengenai hal tertentu yang sudah pasti, dan kemudian mengenai yang diperjanjikan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ataupun norma-norma yang ada. Lalu kemudian unsur yang kedua, adanya pihak yang melakukan kesalahan. Pihak yang melakukan kesalahan ini tentunya sudah barang tentu yang menjadi subjek daripada perikatan itu sendiri, baik itu kreditor maupun debitur. Jadi harus ada kesalahan, baik itu yang merupakan kesengajaan maupun yang menjadi yang berupa kelalaian. Lalu unsur yang ketiga, sudah dinyatakan bersalah tapi melanggar perjanjian. Ini mungkin sesuai dengan yang sudah disebutkan di atas tadi. Pasal 1238. Jadi untuk bisa dinyatakan seseorang itu telah melakukan uang prestasi, kalau terhadap diri itu sudah dilakukan somasi. Jadi intinya bahwa harus ada somasi dulu. Tapi setelah adanya somasi itu, masih tetap si kreditur ini tidak melakukan prestasi yang diharapkan dari suatu perjanjian mereka. Lalu kemudian syarat terjadinya uang prestasi. Ada dua kondisi atau syarat tertentu yang dilakukan oleh debitur untuk dapat dinilai sebagai telah melakukan uang prestasi. Yaitu pertama syarat material, kemudian syarat formil. Yang masuk dalam syarat material di sini seperti tadi, harus ada kesalahan atau pelanggaran, baik itu berupa kesengajaan maupun kelalaian. Kesengajaan di sini dimasukkan suatu hal yang dilakukan oleh seseorang dengan dikehendaki atau diketahui serta disadari sebelumnya oleh si pelaku, hal mana menimbulkan kerugian pada pihak yang lainnya atau dalam hal kreditur. Sedangkan kelalaian yaitu suatu hal yang dilakukan di mana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan ataupun sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian. Kemudian syarat formil yaitu seperti tadi sudah sudah ada peringatan, sudah ada somasi tentang adanya kelalaian tersebut.
Lalu selanjutnya apa yang menjadi akibat daripada uang prestasi itu? Artinya kalau terjadi uang prestasi, hal apa yang mungkin bisa terjadi? Akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada debitur atau pihak yang merugikan karena telah terjadi uang prestasi, ada 3 jenis, yaitu kewajiban untuk membayar ganti rugi atau pembayaran ganti rugi yang merupakan membayar segala kerugian karena rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi itu harus ada penagihan terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan cadangan. Menurut pasal 1246 Kitab Undang-Undang Perdagangan, ada 3 macam ganti rugi yang dapat dituntut oleh si kreditur, yaitu biaya rugi dan bunga. Lalu kemudian akibat selanjutnya pembatalan perjanjian. Menurut pasal 126 bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian, dalam persetujuan yang timbal balik apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Apabila syarat batal tidak dinyatakan dalam suatu persetujuan, hakim akan leluasa menurut keadaan atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajibannya. Jangka waktu tersebut tidak boleh terlalu lama dalam hal ini. Lalu kemudian akibat yang ketiga, yaitu terjadinya peralihan risiko. Akibat uang prestasi yang berupa peralihan risiko berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang. Misalnya perjanjian pembiayaan leasing. Dalam pasal 1237 Kitab Undang-Undang Perdagangan 2 dijelaskan, jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka si menjam saat kelalaiannya itu, kebendaan adalah menjadi tanggung jawabnya. Mengenai ganti rugi tadi yang diatur dalam pasal 126 Kitab Undang-Undang Perdagangan, yaitu yang terdiri dari 3 tadi, yaitu biaya rugi maupun bunga. Biaya di sini yaitu segala pengeluaran ataupun ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan. Rugi
yaitu kerugian karena kerusakan barang, kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian kreditur. Kemudian bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur lalai. Baik, kemudian dari yang sudah diterangkan tadi, ada dewan prestasi yang tentunya akan menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak, khususnya mengenai debitur. Maka solusi yang dapat dilakukan sebagai penyelesaiannya dengan mengajukan gugatan ataupun tuntutan kepada si debitur. Hal ini dapat dilakukan baik melalui arbitrase atau perwasitan maupun melalui gugatan ke pengadilan negeri. Hal-hal yang dapat dituntut ataupun dalam hal terjadinya penuntutan di pengadilan, yaitu bisa berupa pembatalan perjanjian saja. Jadi perjanjiannya toh yang diminta dibatalkan. Lalu kemudian pembatalan perjanjian ditambah dengan ganti rugi atau disertai dengan ganti rugi. Lalu kemudian pemenuhan perikatannya ataupun perjanjiannya dan disertai dengan ganti rugi atau menuntut ganti rugi toh. Jadi dituntut ganti rugi semuanya, tidak ada melanjutkan perjanjiannya lagi. Lalu yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah ganti rugi dalam hal ini, sebagaimana diketahui bahwa ganti rugi di dalam kitab undang-undang perdata itu ada kerugian yang material maupun imaterial. Apakah dalam hal ini, dalam haluan prestasi ini dimungkinkan untuk menuntut kerugian imaterial? Sebagaimana pasal 146 tadi, kalau kita mengacu ke pasal itu, bahwa tuntutan yang dilakukan di dalam wan prestasi ini adalah bahwa si kreditur menuntut kepada keadaan seandainya perjanjian itu bisa berjalan, bisa terlaksana. Lain dengan perbuatan melawan hukum, yang dituntut itu bisa untuk mengembalikan kepada posisi semula, sehingga dimungkinkan adanya tuntutan ganti rugi imaterial. Nah, kalau begitu apa dimungkinkan di dalam wan prestasi tuntutan imaterial ini tadi? Mungkin ini ada sedikit pergeseran yang terjadi dalam praktek peradilan.
ada salah satu putusan di Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung maksudnya, dalam hal gugatan dari PT Lion Air. Dalam hal ini si penggugat mengajukan gugatan kepada PT Lion Air karena gagal berangkat akibat PT Lion Air ini tidak terbang dengan alasan karena operasional. Padahal si penggugat mempunyai kepentingan yang sangat kalau dibilang sangat perlu sekali harus menghadiri suatu pertemuan. Tapi karena gagal terbang, maka dia mengajukan gugatan ke pengadilan dengan mengacu kepada uang prestasi. Uang prestasi karena dia sudah dapat tiket, sudah ditentukan tanggal keberangkatannya, jam keberangkatannya, tapi dalam faktanya gagal untuk berangkat. Nah, atas dasar hal itu, dia mengajukan gugatan. Di tingkat Mahkamah Agung, justru yang dikabulkan itu malah perbuatan melawan hukum dengan mengacu kepada peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Padahal gugatan tertolak dari prestasi. Lalu kemudian di dalam putusan itu juga dikabulkan adanya tuntutan ataupun kerugian imaterial. Nah, itulah mungkin ada pergeseran sedikit di dalam hal penanganan kasus yang berbau prestasi ini. Soal itu mungkin masih perlu banyak nanti diperdebatkan ataupun didiskusikan apakah memang betul seperti itu, apa memang bisa dikabulkan atau tidak. Tapi yang jelas ada faktanya seperti itu. Atau mungkin saja ini kan sebenarnya seperti ini dalam hal kayak adanya perjanjian baku itu juga kadang-kadang kan bisa dikatakan itu suatu perikatan ataupun perjanjian di antara mereka secara diam-diam. Katakanlah ini untuk pembelian suatu barang, lalu ada di situ ditulis setiap barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Tapi tidak seketika itu kita menandatangani, tapi itu ada kita dapat dari atau dari apa kupon-kuponnya atau apa sehingga kita seolah-olah terbawa di dalamnya. Nah, dalam hal terjadi penyimpangan ataupun ketidaksesuaian dengan yang kita harapkan itu, apakah ini bisa dianggap sebagai uang prestasi atau tidak? Karena dia berdasarkan perjanjian yang secara diam-diam tadi, atau harus dibawakan kepada perbuatan melawan hukum. Dalam banyak hal seperti ini sering terjadi. Mungkin kalau saya nggak salah ingat pernah juga ini terjadi untuk perparkiran. Jadi seseorang memarkir mobilnya di katakanlah di mall, tapi karena kurang hati-hati atau kurang ininya si penjaga mobil itu mobil hilang, lalu diajukan gugatan untuk nah pembelian dari perjanjian secara diam-diam tadi ini kan dilakukan secara menurut perjanjian yang dilakukan secara diam-diam, sehingga dasarnya kan sebenarnya kita menentukan dengan bertolak dari yang uang prestasi itu tadi. Tapi kecenderungannya lebih sering dibawakan itu ke masalah perbuatan melawan hukumnya.
Itulah sepintas hal-hal yang masih perlu dibahas barangkali terhadap masalah-masalah yang mungkin timbul di dalam Puan prestasi ini. Demikian kira-kira yang bisa disampaikan, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, demikian tadi paparan dari narasumber. Untuk itu mari kita beri aplaus. Ya, Bapak-bapak, kami beri kesempatan untuk menanggapi apa namanya. Cuma jangan bertanya yang berat, menanggapi, menampakkan. Mau campaign aja. Waktu saya tadi bapak-bapak campaign gitu, enggak. Ya, Bapak-bapak, para ketua pengadilan, wakil ketua pengadilan, kalau ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan, mau dikomentari, kami beri kesempatan. Silakan. Dari pengadilan, halo, dari pengadilan mana yang siap? Ada? Enggak ada. Ada ya? Halo, Bapak-bapak. Dari PN. Belum ada respon. Iya, Sidikalang. Ada Sidikalang. Silakan. Ya, izin Pak bertanya. Izin Pak, apakah terdengar suara kami? Silakan. Oh ya, izin Pak, nama saya Johannes Edison Holongan dari Pengadilan Negeri Sidikalang. Ya. Ya, saya ingin menanyakan mengenai Wan Prestasi tadi Pak, sebenarnya 2 pertanyaan sih. Yang tadi kan ada dibahas mengenai kesalahan pernyataan lalai, mengacu ke pasal 1238 KUH Perdata. Itu kan konsep dasarnya debitur bisa dinyatakan lalai apabila ada pernyataan kesalahan atau juga yang sering disebut sebagai somasi. Nah, saya sebenarnya masih bingung keabsahan dari somasi ini karena sebelumnya sudah lama sih sebenarnya Mahkamah Agung pernah mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963 tentang gagasan menganggap PUW tidak sebagai undang-undang. Ada beberapa pasal-pasal yang dinyatakan batal, salah satunya itu pasal 1238 KUH Perdata tentang kewajiban kreditur mengajukan pernyataan lalai atau somasi. Jadi sebenarnya somasi itu tidak wajib lagi untuk diajukan untuk menyatakan seorang debitur menjadi lalai. Nah, saya ingin menanyakan apakah pernyataan lalai, surat teguran atau somasi itu masih dinyatakan sebagai salah satu syarat bagi orang untuk mengajukan gugatan wan prestasi itu sendiri. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, saya ingin menanya mengenai salah satu bentuk eksepsi lah yang sering dikenal dalam konsep wan prestasi itu ada yang dikenal namanya eksepsi non adimpleti kontraktus yang menyatakan bahwa debitur itu tidak lalai karena kreditor sendiri juga telah lalai terlebih dahulu kepada si debitur. Jadi dalam perjanjian timbal balik kedua belah pihak sesungguhnya melakukan wan prestasi terhadap masing-masing pihak lainnya. Nah, pihak yang digugat wan prestasi itu mengajukan eksepsi, menyatakan Anda tidak bisa menyatakan saya wan prestasi karena Anda telah terlebih dahulu wan prestasi kepada saya. Nah, ini penerapan di pengadilan seperti apa Pak? Karena saya lebih banyak melihat dalam doktrin, tapi saya tidak tahu dalam penerapan di pengadilannya itu seperti apa. Itu ada di pasal 1478 KUH Perdata,
diatur khusus untuk perjanjian jual beli. Nah, bisakah eksepsi ini juga diterapkan pada bentuk perikatan atau perjanjian lain di luar perjanjian jual beli? Seperti itu mungkin Pak, pertanyaan saya dua itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang di dalam kitab Undang-Undang Perdata pasal 1238 itu kan secara jelas disebutkan, dan itu juga oleh Pak Yahya dalam bukunya tegas. Cuma sampai sekarang ini saya belum tahu pasti itu apa memang masih dibutuhkan. Ini mungkin dari teman-teman yang lain bisa kita sharing apakah memang tidak harus investigasi khususnya di pengadilan negeri mana, apakah memang syarat adanya pemberitahuan atau somasi itu masih dibutuhkan atau masih diperlukan mutlak untuk bisa menyatakan tidak. Tapi dari buku-buku yang dibaca atau dari buku-buku yang ada, hingga sampai pada saat ini persyaratan itu masih baru muncul. Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan oleh yang dari PG. Ya, demikian mengenai apa tadi? Yang kedua tadi apa? Sama-sama berprestasi juga dengan tidak begitu. Jadi kredit itu sudah dua luar prestasi. Misalkan di apa dijadikan sebagai alasan untuk eksepsi. Tadi dalam penjelasan sebenarnya pada waktu menjelaskan tentang menjelaskan itu tidak melakukan prestasi sama sekali, melakukan sebagian. Di situ muncul daripada si debitur untuk menerima isbatan daripada si kreditur dengan alasan apakah dia tidak melakukan perbuatan itu karena dalam keadaan terpaksa atau overman atau karena si kreditur juga telah melakukan berprestasi, jadi sama-sama. Jadi kalau menurut kita para hakim di PN itu tidak jadi masalah kalau mau membuat terobosan. Hukumnya sudah jelas seperti itu. Cuma kan hukum itu terlalu dinamis ya, sudah ini. Nah, kalau kita kembalikan kepada pandangan Pak KBJ dan Kohari, justru di situ kan bukan kreasi dari bangsa ini. Untuk apa? Untuk mendapatkan bahwa putusan Bapak Ibu ini bukan bisa dibilang ini Bapak berpendapat terhadap itu dan kemudian atas putusan itu Bapak nantinya nanti kalau kasasi dan putusan itu dibuatkan dan Bapak putusan yang lain, maka menjadi kebanggaan buat Bapak putusan itu jurisprudensi. Tapi yang jelas hukumnya seperti itu. Jadi yang kira-kira yang bisa kami sampaikan atau bapak-bapak ini ada yang bisa menambahkan? Silakan. Yang perkembangan itu, yang apakah memang somasi itu sampai saat ini mutlak masih harus diperlukan bisa itu prestasi atau tidak? Izin untuk
bahas investasi ini sebenarnya yang pertama sekali harus lebih kita pahami adalah pasal 1322 kata dan 1338 kata dikaitkan dengan 1365 dan 1238 yang sudah ada kebebasan orang melakukan perjanjian, baik soal masalah isi daripada perjanjian itu maupun cara melaksanakan perjanjian itu, asal dia tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUHP. Memang apa yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri itu, seandainya di dalam perjanjian itu tegas ditentukan bagaimana cara penyelesaian perjanjian itu, maka pasal 12 akan diperlukan. Tapi ada hal suatu perjanjian tidak menyebutkan cara waktu, ya waktu kita khususnya waktu, maka 1328 1238 itu harus dilakukan karena kita untuk menghitung orang manifestasi setelah kita somasi. Nah, tidak diperjanjikan di dalam perjanjian itu tentang tenggang waktu kapan itu selesai. Ya, itu yang menjawab. Kenapa? Pasal 13 segala yaitu fakta suntupan sepanjang tidak bertentangan dengan apa kita tersebut dan menjadi bukti. Itulah sebabnya wanita dapat dihukum tentang ganti rugi. Apa hukum ganti rugi? Kenapa? Karena perjanjian itu menjadi hukum bagi orang. Itu barangkali yang membuat disampaikan. Sehingga apa yang disampaikan oleh teman dari UPS jangan berdebat. Karena kalau persyaratan penyelesaian yang membuktikan jelas, maka pasal 1238 itu menjadi harus benar. Kenapa? Untuk menghitung manifestasi. Kapan kita menghitung? Tapi kalau sudah diperjanjikan cara penyelesaian dan waktu penyelesaiannya, tidak perlu somasi. Kenapa? Berjanji itu yang menjadi hukuman. Jika tidak masalah, maka disebut manifestasi. Sedangkan kalau tidak disebutkan, kapan kita menjadi besar? Harus ada somasi. Dan somasi itu menjadi persyaratan untuk menyatakan sesuatu. Demikian barangkali belum. Terima kasih. Ya, di kawan udah jelas sudah. Kawan Keluar Pak. Sebenarnya keluar masalah koneksi. Baik, kami tambahkan tadi yang terakhir. Untuk menilai siapa yang besar, itu orang eksekusi saja. Tetapi tergantung kepada pembuktian. Yang mereka sudah kita oleh perjanjian ABCD untuk menilai itu di dalam pembuktian. Boleh tulis. Jadi siapa yang melakukan one prestasi terlebih dahulu. Makanya tadi dia menyurahkan dari orang yang dilanggar bisa meminta agar perjanjian batal. Berarti artinya siapa yang duluan lolos? Itu yang berhak, itu yang berhak untuk melakukan tuntutan dari membatalkan perjanjian. Jadi saya rasa di dalam pembuktian itu harus benar. Soal orang insentif lahan siapa yang terlebih dahulu buat prestasi, kecuali memang ada faktor tanggung jawaban itu tidak yang ada karena ada pos mayor yang berhubungan dengan perjanjian. Barang itu yang mau. Terima kasih. terus yang apa-apa nanti dalam apa? Dah. PLN masih ada yang ditanyakan? Halo. Ada lagi.
Ya, kalau nggak ada lagi kita umumkan sampai sini dan kami balik ke ngobrol. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan ya. Apalagi kita sudah melakukan. Untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Ibu lebih. Hari ini Ibu lebih. Baik, Bapak Ibu, pengadaan Kristen kami mohon maaf untuk segera ini karena kami capture untuk menjadi absen. Baik, Bapak Ibu, pertanyaan satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, dengan telah selesai menyanyikan lagu bagi negeri, maka berakhirlah acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial dan tinggi Medan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian acara hingga acara ini selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.